Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dian Rahmatika, NIM 2019-32003 dari kelas KWU Teori 05. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal PKMK saya yang berjudul Patchwork Puffy Laptop Sleeve dari hasil samping batik Kudus sebagai penganekaragaman produk khas Kudus. Selanjutnya, nah ini adalah biodata saya, nama Sania Dian Rahmatika, kelas 05, mata kuliah KW Kewirausahaan Teori, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus. Nah, yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, atau masterpieces of the oral and the intangible heritage of humanity. Pada 2 Oktober 2009 yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Batik Kudus sudah dibuat sejak era Sunan Kudus, sekitar abad ke-16 Masehi. Batik Kudus berawal dari suatu kampung yang bernama Langgar Dalem. Pada masa itu, Langgar Dalem merupakan tempat bermukim keturunan dan para pengikut Sunan Kudus. Dalam industri batik terdapat limbah yang berupa kain perca. Banyaknya kain perca dari hasil samping kain batik di Kudus sejauh ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Kegiatan pengelolaan limbah ini diharapkan dapat mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan mengedukasi masyarakat tentang bahayanya limbah jika tidak dikelola dengan baik. Alternatif yang dapat dilakukan untuk mengolah hasil samping batik Kudus tersebut adalah dengan menjadikan sebuah tas laptop. Dengan adanya kegiatan PKMK ini, kami mempunyai ide usaha baru, yaitu Patchwork Puffy Laptop Sleeve dari hasil samping batik Kudus sebagai inovasi penganekaragaman produk khas Kudus berdaya saing global. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat dan menjual Patchwork Puffy Laptop Sleeve dari hasil samping batik Kudus, sehingga digemari para konsumen. Yang kedua, apa manfaat dan keunggulan Patchwork Puffy Laptop Sleeve dari hasil samping batik Kudus? Yang ketiga, bagaimana keberlanjutan usaha Patchwork Puffy Laptop Sleeve dari hasil samping batik Kudus? Dan yang selanjutnya adalah tujuan kegiatan. Yang pertama, mengetahui manfaat dan keunggulan produk Patchwork Puffy Laptop Sleeve dari hasil samping batik Kudus. Yang kedua, memanfaatkan hasil samping batik Kudus menjadi Patchwork Puffy Laptop Sleeve yang memiliki nilai yang lebih tinggi, berguna, serta bermanfaat, dan membuatnya produk siap jual melalui unit usaha bersama. Dan yang ketiga, menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk mendorong terciptanya wirausaha baru dengan mengembangkan Patchwork Puffy Laptop Sleeve menjadi bernilai tinggi. Selanjutnya adalah masih bab 1 pendahuluan. Selanjutnya adalah target luaran. Yang pertama, laporan kemajuan kegiatan, kemudian laporan akhir kegiatan, kemudian dihasilkan produk wirausaha berupa Patchwork Puffy Laptop Sleeve dari hasil samping batik Kudus. Yang keempat, terciptanya peluang usaha mandiri di kalangan mahasiswa yang bergerak di sektor industri kreatif sebagai upaya penanggulangan pengangguran terdidik. Yang kelima adalah publikasi artikel berjudul Patchwork Puffy Laptop Sleeve dari hasil samping batik Kudus sebagai inovasi penganekaragaman produk khas Kudus berdaya saing global. Selanjutnya adalah manfaat kegiatan. Manfaat yang kami harapkan dari usaha ini ialah melalui program ini secara finansial akan menambah profit bagi mahasiswa untuk memenuhi biaya pendidikan, dan melalui program ini mampu meningkatkan potensi dan kreativitas dalam menciptakan produk yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi. Nah, selanjutnya adalah bab 2, gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, konsep atau gambaran produk. Produk Patchwork Puffy Laptop Sleeve ini memiliki keunikan dan khas Kota Kudus sebagai inovasi penganekaragaman produk lokal
khas Kudus dari Batik Kudus yang mampu berekspansi ke luar negeri dalam rangka ekspor produk lokal. Produk patchwork puffy lap sleeve ini juga ramah lingkungan dan mempunyai nilai jual yang sangat terjangkau. Berikut keunggulan produk patchwork puffy laptop sleeve dari hasil samping Batik Kudus meliputi dibuat dari penganeka-ragaman Batik Kudus sebagai ciri khas Kabupaten Kudus, harga yang ditawarkan sangat terjangkau, proses pembuatan handmade, dan produk yang unik karena menggunakan motif kain batik Kudus. Nah, ini adalah gambar yang di atas ini adalah kain batik Kudus, dan yang di bawah ini adalah laptop sleeves-nya, tas laptop. Oke, selanjutnya analisa tren pasar. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disnaker Barinko KM Kabupaten Kudus, jumlah UMKM di Kudus mengalami peningkatan. Mengacu pada tahun 2020 ada 15.000 UMKM di Kudus. UMKM yang berkembang di Kudus sangat banyak macamnya. Ada konveksi, batik, bordir, tas, sepatu, makanan olahan, kecap, sirup, pisau, boneka, hingga spare part, kendaraan, dan lainnya. Saat ini banyak usaha home industry menghasil produk kerajinan dari bahan limbah yang sukses merintis usaha sehingga produknya laris di pasaran. Bentuk barang yang umumnya kita lihat di tempat pariwisata berupa kain batik, kebaya, baju atasan, dan sebagainya. Namun produk seperti patchwork puffy laptop sleeve dari hasil samping Batik Kudus belum ada di pasaran. Sehingga dari hal itu, mahasiswa melihat peluang besar untuk menciptakan sebuah inovasi produk berupa patchwork puffy laptop sleeve dari hasil samping Batik Kudus yang bernilai estetika, penganeka-ragaman produk lokal khas Kudus. Selanjutnya adalah peluang dan segmentasi pasar. Peluang dan segmentasi produk patchwork puffy laptop sleeve dari Batik Kudus ini jika ditinjau dari segmentasi geografisnya, yaitu dengan menargetkan penjualan pada semua pasar, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Sedangkan segmentasi secara demografis meliputi masyarakat luas, target atau sasaran konsumen yang dipilih adalah wisatawan, siswa atau mahasiswi, guru, wanita, dan orang kantoran yang lebih khusus menggunakan produk ini, dan para pengguna sosial media. Selanjutnya adalah analisis perhitungan ekonomi per produksi. Yang pertama, harga pokok penjualan. Kapasitas produksi 1 bulan yaitu 30 buah, dengan harga jual per buah itu 254.800. Nah, kemudian dihitung lagi dengan HPP yang hasilnya Rp57.000. Selanjutnya harga jual produk. Nah, harga jual produk ini adalah sekitar 79.800. Kemudian break even point yaitu 21. Dan dari perhitungan margin dengan asumsi setiap bulan dapat 21 unit, maka berikut perhitungan return on investment. Nah, ini return on investment adalah sekitar Rp478.800. Jadi, return on investment dari usaha ini dapat dicapai dengan membagi total modal awal sebesar sekitar Rp6.819.500 dengan keuntungan per bulan Rp478.800 sama dengan 15,9 bulan, artinya 15 bulan 9 hari. Nah, ini adalah cash flow. Ini ada keterangan bulan 1 sampai 6, bulan 7 sampai 12, bulan
ke-13 sampai 18, bulan 19 sampai 24. Nah, ini isinya ada penerimaan dari model, penjualan, kemudian estimasi produknya, kemudian di sini ada penjualan, subtotal penerimaan, kemudian ada pengeluaran, perlengkapan, dan biaya bis pakai, biaya perjalanan, lain-lain, dan subtotal pengeluaran. Kemudian di sini ada laba, saldo sebelumnya, dan saldo akhir. Nah, selanjutnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk batik patchwork puffy laptop sleeve menggunakan metode 4P, antara lain yang pertama adalah produk. Produk yang ditawarkan berupa patchwork puffy laptop sleeve dari hasil samping batik Kudus. Produk ini dibuat juga untuk memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya batik Kudus. Desain produk ini unik dan cocok digunakan sebagai cover atau pelindung laptop. Yang kedua ada price, diskon harga. Untuk diskon kami memberikan kepada pelanggan yang membeli produk minimal 3 sekaligus akan kami beri diskon 5%. Kemudian untuk pemilihan pembayaran itu bisa dilakukan melalui transfer Bank BRI dan BNI atau melalui sistem COD atau cash on delivery, dan juga bisa melalui Alfamart, Indomart, atau kantor pos terdekat, serta melalui layanan ShopeePay. Oke, selanjutnya adalah promotion. Kami menjalin kerjasama dengan toko penjualan batik dan toko di kawasan objek wisata di Kudus untuk mendistribusikan produk patchwork puffy laptop sleeve dari hasil samping batik. Dan dikarenakan masih dalam masa pandemi COVID-19, kami juga melakukan pemasaran produk secara online, misalnya di platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Kemudian place, tempat pemasaran patchwork puffy laptop sleeve dengan memasarkan produk di toko penjualan batik dan toko di kawasan objek wisata di Kudus. Selain itu, kami juga menjalin kerjasama dengan pengelola objek wisata sebagai media promosi. Selanjutnya adalah keberlanjutan usaha. Dalam keberlanjutan usaha dilakukan analisa SWOT, meliputi yang pertama adalah strength atau kekuatan. Produk patchwork puffy laptop sleeve dari hasil samping batik Kudus yang memiliki keunggulan yaitu kualitas bahan kuat, ramah lingkungan, memiliki nilai estetika, harga yang terjangkau, serta memiliki unsur etnik budaya khas Kudus dengan menggunakan motif kain batik Kudus. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini yaitu memiliki keunikan tersendiri sehingga belum banyak dikenal masyarakat. Kemudian yang ketiga, opportunity atau peluang. Pesatnya perkembangan tren fashion di masyarakat, khususnya bagi para wanita, mahasiswa, maupun pekerja kantoran dan guru, yang menjadikan tas sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan. Untuk mengikuti tren fashion yang ada, sehingga memberikan peluang bagi kami untuk produk patchwork puffy laptop sleeve dari hasil samping batik Kudus di pasaran. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ada banyak ancaman dari berbagai pesaing pada jenis produk tas handmade dari bahan lainnya yang juga memiliki jenis keunikan lainnya, sehingga akan menjadi produk saingan puffy laptop sleeve dari hasil samping batik Kudus tersebut. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Yang pertama adalah manajemen usaha. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Manajemen ini seseorang dituntut untuk bisa mengelola seluruh sumber daya manusia agar tetap bekerja dengan kualitas yang baik dan lebih produktif. Kemudian pemasaran. Beberapa hal yang harus dikuasai adalah manajemen branding perusahaan, sistem informasi pemasaran, pemasaran internet, pemasaran relasional, dan lain-lain.
Dan yang ketiga adalah manajemen produksi, dituntut untuk bisa merancang sistem produksi yang efektif dan efisien, dari mulai pilihan bahan baku, lokasi produksi, hingga produk akhir yang dihasilkan. Nah, kemudian manajemen keuangan, pihak manajemen keuangan dituntut untuk dapat memastikan kegiatan usaha yang dijalankan mampu mencapai tujuan secara ekonomis dan diukur berdasarkan profit. Kemudian tahap survei pasar. Produk ini merupakan produk yang memiliki fungsi untuk menjaga supaya laptop tidak terjadi benturan, menjaga suhu laptop supaya tidak berjamur, dan supaya tidak lecet. Produk ini dengan bentuk unik selalu menjadi ketertarikan sendiri oleh kaum wanita, siswa, mahasiswa, guru, maupun orang kantoran. Oleh karena itu, target pasar produk Patchwork Puffy Laptop Sleeve ini dari hasil samping batik kudus adalah wanita, siswa, mahasiswa, guru, dan orang kantoran. Kemudian selanjutnya adalah tahap persiapan alat dan bahan. Pada tahap ini kami akan memulai dengan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk memulai pembuatan Patchwork Puffy Laptop Sleeve dari hasil samping batik kudus. Putih kain perca, furing, perekat, busa lapis, dan lain-lain. Kemudian kami mulai melakukan survei tempat yang strategis untuk penjualan, serta kami melakukan pendataan secara luas melalui para komunitas, masyarakat, dan komunitas mahasiswa. Nah, ini tahap produksi. Yang pertama adalah cetak ukuran tas laptop 14 inci, kemudian buat pola di atas koran bekas. Yang kedua adalah setelah itu, terapkan pola pada bahan yang akan dipotong, kemudian potong kain, busa lapis, dan furing sesuai pola. Beri lebihan 2 cm untuk jahitan, dan kemudian susun bahan satu persatu diawali dengan kain, busa lapis, dan furing. Lekatkan ketiganya dengan jarum pentul. Kemudian jahit di seluruh pinggiran kain dan lakukan lagi untuk sisi satunya. Dan yang terakhir, bagian penutup tas diberi perekat 2 x 2 cm dengan cara dijahit. Kemudian tahap persiapan promosi dan pemasaran. Kami melakukan promosi dan pemasaran secara online dan offline. Kami menjalin kerjasama dengan toko batik dan toko di sekitar objek wisata untuk mendistribusikan produk kami, dan dikarenakan pada masa pandemi saat ini, promosi dan pemasaran dilakukan secara online dengan membuat iklan dan konten yang menarik dan pemasaran iklan di sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter, dan pemasangan iklan di toko online seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi dari segala sesuatu di luar perencanaan, serta masukan dari konsumen maupun dari anggota kami. Hal ini ditujukan untuk melakukan pengembangan produk Patchwork Puffy Laptop Sleeve kami agar selalu meningkatkan kualitas. Hasil evaluasi perkembangan produk ini nantinya akan dibuat laporan. Nah, ini adalah bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada anggaran biaya. Ini tabel format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Yang pertama ada bahan habis pakai, sewa dan jasa, kemudian transportasi lokal, dan lain-lain. Di sini ada sumber dana dan besaran dana. Sumber dana itu berasal dari Belmawa dan juga perguruan tinggi dan instansi lain jika ada. Nah, jika tidak ada bisa dikosongi saja, tidak perlu diisi. Ini, jadi jumlahnya ada sekitar 7 juta rupiah ya. Nah, ini rekap sumber dananya. Nah, kemudian di sini ada jadwal kegiatan. Jadi kegiatan bulan 1 sampai 4, kemudian penanggung jawab. Jenis kegiatan yang pertama ada persiapan alat dan bahan, 2 itu survei pasar, 3 persiapan tempat, yang keempat adalah produksi. Di sini desainnya di Rahmatika saya sendiri.
dan juga anggota SEA. Jadi itu hasil proposal PKMK saya tentang PKM Kewirausahaan Patchwork Puffy Laptop Sleeve dari hasil samping Batik Kudus. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.